biasanya yang disangkakan itu, terus kemudian yang berproses dengan hukum akan selalu melakukan pembenahan, dan itu haknya, nggak apa-apa. Kalau ini sudah masuk pada ranah hukum, nanti silakan saja ya berproses secara hukum, ada penyelidik, ada penyidik, mau ngomong apapun bahwa ini saya niatnya edukasi dan sebagainya niatnya ya gitu. Silakan pembuktian, masyarakat juga menilai mana yang namanya provokasi, mana yang namanya edukasi, ya kan? Kalau edukasi itu kan selalu mengilustrasi, ya kan? Oh, kalau kemudian ada rumah tangga yang begini, anaknya harus tegar, mentalnya harus dikuatkan, bukan mencampuri urusan orang. Ini namanya si Anu, anaknya si A, anaknya si B. Kamu nanti akan terbebani terus oleh kelakuan orang tuamu, mending jangan sekolah di sini, di luar negeri aja. Nah, apa itu provokasi apa edukasi kan masyarakat itu. Jadi menurut saya apapun yang diklarifikasi silahkan nanti baiknya klarifikasinya kepada penyelidik dan penyidik. Karena proses hukumnya sudah mulai running, sudah mulai berjalan. Tapi kalau di sini ini bukan soal Madani ya. Nah, soalnya ini ya. Itu saja. Jadi proses hukum sudah running berjalan. Beberapa saksi sudah diperiksa, ya. Sudah diperiksa. Ya, kita tinggal lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Kapan itu terlapor akan diperiksa dan sebagainya, silakan tanya kepada pemerintah. Oke, Bang, yang menarik kemarin kan setelah dari SPKT kan langsung ke Krimum ya, sorenya ya. Itu mungkin bisa dijelasin, Bang, mungkin langsungkah ada pemeriksaan atau seperti apa, Bang? Krimum kita menambahkan aja bukti-bukti terkait. Dan selanjutnya besok lusa dari itu kan langsung proses-proses BAP dilakukan, ya kan? Jadi di rentan waktu sejak pelaporan sampai dengan hari ini. Itu dilakukan ruang-ruang untuk proses BAP dan memberikan keterangan-keterangan dari para saksi. Jadi ini akan terus berlanjut. Ya, kita tinggal tunggu saja begitu. Karena lagi-lagi bahwa kejahatan anak ini, saya cerita kejahatan anak itu sifatnya primum remedium, bukan ultimum remedium. Tapi pendekatan yang keras primum remedium. Caranya cara pemidanaan yang dipakai. Ya. Bukan ultimum remedium, bukan terbalik, bukan pidana itu bukan cara terakhir. Jadi kalau ultimum remedium itu adalah penegakan hukum secara pidana itu adalah bagian dari cara akhir. Kalau ini enggak, cara utama kalau untuk kejahatan anak. Al sendiri udah dipanggil belum sih, Bang, buat jadiin saksi? Di mana? Saksi sendiri sudah ada yang diperiksa? Iya, salah satunya sudah. Oh, sudah berarti sudah diperiksa. Itu per kapan tanggalnya, Bang? Tanggalnya di antara rentan waktu ketika laporan sampai hari ini. Berarti baru Al saja? Sudah. Sudah mulai. Berarti baru Al saja atau sudah ada? Yang lain? Sudah. Siapa aja? Maksudnya berapa total yang sudah? Kurang lebih 3. Termasuk Mulan Jamila juga, Bang? Sudah diperiksa? Ya, beberapa orang, ya, kurang lebih 3 orang. Siapa-siapanya nanti. Cuman kalau Al, yang seingat saya sudah dari 3 orang itu. Nah, berapa pertanyaan dari kakak Al sendiri dilontarkan dari pihak penyidik sendiri? Banyak ya. Banyak. Saya kurang persis tahu berapa jumlah. Di atas 10? Ya, pastilah. 20? Ya, lebih. Mungkin seputar apa sih, Bang? Mungkin dari kakak Al sendiri dimintain keterangannya? Ya, keterangan bahwa dia mengetahui atas yang perkara yang dilaporkan. Ya kan? Terus posting-postingan apa dan sebagainya. Itu saja. Bukti tambahan tersendiri yang ditambahkan kemarin ketika mungkin di BAP ada penambahan? Akun, screenshot, ya kan? Dan lain-lain. Mungkin nanti juga dari dari ahli ya akan mulai bicara menurut saya. Bukan nanti akan berkembang, ahli juga akan diundang, akan ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Kita tunggu saja. Kalau sudah masuk proses hukum, kita sepenuhnya kita hormati penyidik ini. Saya yakin Polri, kepolisian sangat profesional, ya, akan kemudian bisa menuntaskan perkara ini, menuntaskan dengan baik, akan bertindak profesional. Tapi sejauh ini kondisi Sofia sendiri seperti apa? Ya, di treatment terus, baik itu oleh keluarga, sama nanti kita menunggu KPAI. Ya, kita menunggu assessment dari KPAI.
internal itu kita mulai mentreatment agar kemudian mentalnya kuat dan tidak terpengaruh banyak oleh berita media sosial yang sifatnya bully, yang sifatnya merusak mental. Mungkin sampai saat ini sampai mungkin nggak semangat sekolah atau apa sih Bang, mungkin dengan adanya Agak murung ya. Kalau di sekolah, untungnya kawan-kawannya sangat support. Itu bagian juga dari ya kegembiraan kita semua. Di lingkungan yang paling dekatnya sangat support, malah kadang-kadang ngebelain langsung jawab-jawab di medsos. Kalau di luar sekolah, nah itulah yang kadang-kadang murung, malas keluar dan sebagainya. Malas, agak tidak sepertinya ya. Dan biasanya suka ngobrol kan, Mas Dani cerita di mobil dengan supir, suka ada ceria, ngobrol, nyanyi-nyanyi, ini agak banyak diem sekarang. Kalau dari pihak mereka mengatakan kalau itu hanya mengkritik bukan bullying, seperti apa nih tanggapan Abang? Ya kritik atas kapasitasnya sebagai apa, apalagi kalau kapasitasnya ngomong sebagai ahli, apa berhak mengkritik gara-gara kita punya tingkat pendidikan S3, gara-gara kita punya gelar doktor atau gelar profesi psikolog, kita punya hak kritik? Nggak boleh. Apalagi kritik apa, campurin urusan orang lain namanya, ya kan? Kalau mengkritik sikap apa dan sebagainya, silakan secara general. Kalau ini kan nama disebut, nama orang tua disebut, ini nyampurin orang, ini bilang begini, kamu akan terbebani sampai kapanpun, kan begitu, kan? Masa seorang ahli seperti itu? Jadi tidak punya kapasitas juga, apalagi mengatasnamakan ahli, ya kan? Coba tanya psikolog-psikolog lain yang benar-benar ahli ya, psikolog yang betul-betul ahli, coba tanya, betul nggak sikapnya itu? Dengan mengumbar nama, menganalisa, mendiagnosa dan menyimpulkan penyakit seseorang, misalkan, benar nggak? Nggak boleh. Bolehlah kita suka tidak suka kepada Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, benar, karena mereka public figure. Tapi hati-hati, nggak boleh kemudian anaknya dibawa-bawa, distigmatisasi. Ya, kasihan. Dan bukan hanya anak Dhani, anak Mulan, seperti halnya yang lain, misalkan anaknya seorang siapa, distigmatisasi, kamu nggak anaknya koruptor, kamu juga koruptor, itu nggak boleh. Apalagi ini belum tentu kebenarannya, ya kan? Itu nyampurin urusan orang. Kamu anaknya berebut laki orang, benar juga belum tentu, gitu loh. Karena nggak suka orang ngomong gitu, kan gitu. Mungkin agenda selanjutnya memang mungkin di Polda. Agenda selanjutnya kita akan merespon setiap panggilan yang ada dan akan terus kooperatif kapanpun dimintai keterangan, siap dari pihak lain. Berarti tidak ada RJ ya Bang? Kalaupun Sampai saat ini saya belum mendengar dari Mas Dhani, karena saya apalagi kan belum apa-apa, saya tidak minta maaf ya. Kan melakukan pembenaran begitu, saya tidak bersalah, ya mau bagaimana. Dan belum pernah terucapkan oleh Mas Dhani. Dan apalagi kejahatan anak itu tadi, pendekatannya secara utamanya adalah pemidanaan supaya ada efek jerah. Sampai saat ini belum ada agenda misalnya anak-anak. Sampai saat ini agenda apa? Pade mungkin Pemeriksaan tambahan. Pade. Pemeriksaan. Pade sendiri kapan dipanggil? Sementara ini belum, karena kan sudah tuntas. Tapi udah ada permintaan maaf nggak sih Bang dari Sudah terlapor? BAP, sudah apa, sudah tuntas. Mungkin nanti lanjut kepada terlapor. Udah ada permintaan dari pihak terlapor sendiri, sudah ada komunikasi ke Dari mana? pihak LG sendiri. LG. Oh belum. Berarti belum ada komunikasi dua arah ya Bang? Oke, makasih ya.